Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pintati. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1B. Jadi di video kali ini saya ditugaskan untuk melanjutkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pramuka, yaitu pasal ke-17 sampai ke-31. Pasal ke-17. Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Ayat kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal ke-18, ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ke-19, 1. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetisi. Ayat kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetisi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, sertifikat kompetisi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal ke-20. Ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas A. Gugus depan dan B. Kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal ke-22, ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Pasal ke-24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal ke-25, ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Ayat 2, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal ke-26, ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal ke-28. Ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah ranting
sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, yang C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal ke-29 ayat 1 kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang ke-C adalah penetapan rencana kerja organisasi. Pasal ke-30 Ayat 1, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat ke-6, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan yang ke-C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 Ayat 1, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat ke-6, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.